Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu. Ini adalah podcast ke-174 majalah Narwastu. Ini agak khusus ya. Yang kami datangi adalah seorang figur Pancasilais yang warga Bekasi tidak mungkin tidak kenal dengan beliau. Beliau adalah Dr. Tri Adianto Cahyono, ya, pernah menjadi wakil wali kota di Bekasi dan terakhir sebagai PLT wali kota Bekasi. Dan wali kota Bekasi 1 bulan. 1 bulan. Jadi wali kota. Kemudian saat ini beliau maju dalam pilkada serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024. Nomor urut 3, pasangan Tri dan Haris. Kita akan tanya nanti beliau tentang bagaimana beliau dulu membangun kota Bekasi yang merupakan kota yang sangat majemuk, berbagai suku agama ada di kota ini. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, shalom. Ya, salam sehat ya. Terima kasih. Salam sehat. Saya manggilnya Pak atau Mas? Lebih nyaman Mas ya. Mas ya? Iya. Baik. Ini Mas Tri ini sangat merakat ya. Ini banyak sekali tamu yang sekarang menunggu. Kami masih diberikan kesempatan untuk podcast. Saya kira ini sangat penting. Kita tampilkan seorang figur yang Pancasilais dalam perbincangan kita kali ini. Mas Tri, saya mau tanya tentang kota Bekasi. Ini kota yang sangat unik. Berada di pinggiran ibu kota DKI Jakarta. Berbagai suku ada tinggal sini, berbagai agama dan berbagai ras. Dan 2024 mendapat penghargaan sebagai kota paling toleran ya, nomor 2 di Indonesia. Mas Tri bisa cerita soal itu kepada para sahabat Narwastu? Ya. Jadi tentu ucapan terima kasih kepada teman-teman Narwastu yang hadir. Dan tentu permohonan maaf ya, bukan saya tidak ingin datang ke studio karena beberapa kali janji kita ada miss ya, karena memang situasinya seperti ini ya, tamu yang kemudian tidak pernah henti dan kemudian nanti dilanjutkan dengan berbagai kegiatan ya, nanti mulai jam 10 sampai nanti tengah malam ya kegiatannya. Jadi memang tentu kita saling berbagi waktu yang ada. Nah, terkait dengan Bekasi, saya kira memang ini merupakan satu representasi bahwa masyarakat Bekasi memang membutuhkan toleransi. Jadi bukan piagam, bukan penghargaan yang kemudian menjadi tujuan. Ya, piagam dan penghargaan saya kira itu adalah bagian dari bonus karena ada satu komitmen, keinginan yang sama bahwa bagaimana menciptakan Bekasi ini menjadi aman, damai, dan bahagia, sejahtera buat seluruh yang ada di rumah yang kita cintai. Ya. Jadi kota ini kita ibaratkan sebagai rumah yang kemudian bagaimana kita semua saling memakmurkan. Semua ingin membuat rumah ini menjadi rumah yang tempat yang nyaman untuk dihuni. Ya, makanya tagline kami adalah kota yang nyaman dan juga sejahtera warganya. Nah, fondasi yang kuat saya kira sudah dilakukan oleh para pendahulu kami. Ya, karena kalau saya mendapatkan amanah itu pada saat sebetulnya kota Bekasi pada saat ranking ketiga, ranking ke-8. Dulunya ya, ranking ke-8. Makanya dengan berbagai upaya yang terus kita lakukan sehingga alhamdulillah kita mampu ya, ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu mampu mendongkrak dan berkorelasi terkait dengan indikator-indikator penilaian. Nah, kurang lebihnya gitulah. Ya, oleh karena itu kami tentunya mengucapkan terima kasih karena warga yang jumlahnya hampir 2,4 juta jiwa ya, semua agama ada, termasuk kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada di kota Bekasi. Nah, jadi pemeluk kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa juga ada. Nah, karena itu kemudian dilindungi oleh undang-undang, maka itu yang harus kemudian kita hidup bersama dan berdampingan. Ya. Nah, karena kalau kota ini kan tidak memiliki sumber daya yang cukup, ya, kita tidak punya sumber daya alam yang besar, kemudian hasil buminya juga hari ini kita sudah tidak ada. Jadi yang ada adalah bagaimana membuat para investor itu hadir
ke Kota Bekasi. Nah, salah satu indikatornya adalah kalau kemudian kita ada harmonisasi dari setiap kehidupan yang ada. Ya. Bukan aja berkehidupan secara beragama, tetapi lebih penting juga adalah kehidupan secara kita sesama anak bangsa yang ada. Ya, jadi hubungan interaksi, kemudian saling menghargai, saling menghormati, saling mensupport, hidup gotong royong. Saya kira itu menjadi lebih penting, ya, bahwa kemudian menjadi salah satu daya dorong, ya, dan kemudian jadi motivasi untuk kita bisa bekerja sama-sama, mewujudkan hasil yang sama-sama. Iya. Ya, jadi sehingga proyek-proyek baik itu yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta rasanya tidak ada kendala, apalagi proses hidup yang berkeadilan. Ya. Jadi kita punya program misalnya membangun 1000 taman, karena taman itu adalah merupakan representasi juga hidup orang yang berkeadilan. Mau dia miskin, mau dia kaya, mau dia sakit, ya, artinya tidak sempurna, atau dia dalam kondisi yang ingin bahagia, murah, itu adalah taman. Iya. Apa itu juga karena terinspirasi dengan ajaran Bung Karno yang notabene direpresentasikan dengan PDIP saat ini, Mas Tri? Kalau saya kira kan gini, semua itu kan bagian dari ajaran-ajaran. Hari ini kita sebagai penikmat kemerdekaan, kita pewaris kemerdekaan yang ada. Ya. Makanya itu yang selalu saya sampaikan pada generasi muda. Ya. Makanya salah satunya adalah kenapa kita menjadi kota toleransi nomor 2. Itu karena hampir setiap pagi itu saya memberikan apel antara 2 sampai 3 sekolah. Nah, saya jelaskan itu bahwa ada satu proses kita belajar dengan pada saat kita proses kemerdekaan. Pada saat kita semua bergerak atas nama kedaerahan, bergerak atas nama perorangan, itu tidak akan pernah terwujud namanya kemerdekaan. Tapi muncul satu kesadaran, bangsa ini kalau mau merdeka harus bersatu. Muncullah yang kemudian yang namanya proses pendidikan. Anak-anak bangsa yang pada hari itu banyak sekolah di Stovianya Belanda, itu kemudian dia menjadi pemikir-pemikir. Muncullah pergerakan yang namanya Budi Utomo 1908. Nah, terbetik di situ, ini bergelombang. Muncullah Sumpah Pemuda 1928, di mana semua bersatu. Ada Wong Java, Yong Sumatera, Yong Ambon, Yong Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan semuanya itu menjadikan satu pemikiran yang sama bagaimana mewujudkan Indonesia merdeka. Iya. Nah, inilah yang kemudian yang harusnya menjadi representasi tadi. Membangun kota ini harus bersatu, tidak oleh orang per orang, golongan per golongan. Termasuk di dalamnya kita harus bangga, karena hari ini kita yang bisa mempersatukan kita adalah Pancasila. Ya. Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 45, bahwa ada tujuan yang menjadi amanat founding father kita untuk itu tadi, melindungi segenap bangsa Indonesia, mensejahterakan, mencerdaskan, termasuk ikut serta dalam perdamaian dunia. Bayangkan, dunia saja kita harus ikut melakukan perdamaian, apalagi kalau kemudian di Indonesia dan juga di kota yang kita cintai, hidup itu harus damai. Pada saat tidak damai, indikator-indikator apa yang saya sampaikan pada saat yang namanya debat, bahwa kita ingin mengurangi pengangguran 7%, kita ingin menaikkan pendapatan per kapita masyarakat Kota Besi 65 juta per tahun, meningkatkan IPM 85, kita ingin mempertahankan inflasi kita di antara 3 sampai 3,5%, pertumbuhan ekonomi 5 sampai 5%, nggak akan tercapai. Ya. Nah, oleh karena itu tadi, inilah salah satu, makanya kita selalu sampaikan bahwa toleransi itu sudah menjadi kebutuhan. Nah, itu tidak bisa dilakukan dengan yo toleransi, yo toleransi, yo kita hidup berpancasila. Yang ada dimulai dari keteladanan dari seorang pemimpinnya. Pada saat keteladanan itu sudah muncul, baru kita bisa mengajak seluruh warga masyarakatnya. Gitu ya. Makanya bagaimana hari ini kita kembangkan adalah budaya di dalamnya.
ya, budaya sebagai panglima, sehingga orang terakulturasi tanpa disadari bahwa kita ini memang berbeda. Ada yang namanya pesona Nusantara Bekasi keren, ya. Bagaimana seluruh budaya yang ada di kota Bekasi ini kita munculkan, terutama budaya lokalnya kita kuatkan. Jadi budaya Bekasinya tidak boleh hilang, karena dia sebagai tuan rumah, ya, dia yang kemudian harus mewarnai dari semua budaya yang ada yang kemudian nanti hadir di kota Bekasi. Gitu ya? Makanya saya ciptakan yang namanya Ronggeng Beken, Ronggeng Bekasi keren. Nah, Gitu ya? sehingga yang tadinya ronggeng seakan-akan alkulturasinya negatif dan kemudian seakan-akan jadul, nah kita tambahin tuh bekennya, kerennya tadi. Jadi kemudian ini memacu buat anak-anak muda untuk mereka juga ikut mencintai. Nah harapannya tentu dia akan cerita kenapa namanya ronggeng, kenapa namanya Bekasi, kenapa harus keren. Ini akan menjadi apa, pengayaan buat mereka. Gitu ya? Makanya Ronggeng Bekasi keren pun sudah diakui sampai ke tingkat Jawa Barat, ya, karena kita juga pernah melakukan tari kolosal, ya, hampir 4.000 penari. Itu di Bandung atau di Bekasi? Di Bekasi, bayangkan berapa kemudian justru ekonomi yang hidup. Orang yang nyewain baju bisa dapat uang, orang yang bagian apa namanya ini maca wajah dapat duit, orang yang bagian fotografernya hidup. Gitu ya? Mendatangkan 4.000 penari plus minimal satu penari dianterin sama satu anggota keluarga, berarti sudah 8.000. Berapa pedagang UMKM yang menikmati? Jadi ternyata dengan budaya, alkulturasinya dapat, ekonominya juga hidup. Gitu ya? PNBK, Pesona Nusantara Bekasi keren. Yang ngangkat bendera aja itu TNI, Polri, dan RW. RW-nya aja udah 1.000. Pendukung acaranya 10.000 penari. Iya. Makanya kita mendapatkan rekor muri juga, ya, menampilkan tari kolosal 10.000 penari dari berbagai daerah. Coba, ini yang menurut saya pola-pola ini yang kita lakukan. Termasuk kita lakukan apa namanya nyanyian perdamaian, ya. Coba kita lihat nanti dalam ininya bagaimana ini terus kita sosial, bisa nggak? Nah, nyanyian perdamaian khusus khas kota Bekasi. Ya kita coba, kita lihat, ya. Jadi itu tadi, ya. Jadi bagaimana hal ini bisa kita sosialisasikan dengan cara-cara yang lebih soft. Gitu Karena kalau kita lakukan dogmatis, hari ini bukan zamannya lagi. Kamu harus hidup toleransi. Kamu nggak bisa. Tapi diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Ini cukup luar biasa bagaimana nyanyian ini bisa menggetarkan, ya. Penciptanya setahu saya ini ada kiai, Iya. ada Dan ini kita pendeta juga. Iya. Makanya inilah yang kemudian kita sosialisasikan. Jadi hidup berharus kasih sayang. Ini kita bendera yang kemudian diangkat. Nah kalau ini kita sosialisasikan kepada seluruh warga negara Indonesia, luar biasa. Oke. Ayo terus dong. Ya, jadi walaupun sehingga pemahaman itu saya punya keyakinan. Kalau ini terus disampaikan bahwa urusan surga neraka urusan Tuhan, yang di dunia ini adalah urusan kita manusia, saling mengasihi, saling menyayangi, saling menghormati. Bahwa kita semua ada ciptaan Tuhan. Nah ini kan something. Nah ini kepercayaan nih. Dan kepercayaan yang ada
budaya yang menjadi warisan nenek moyangnya Kota Bekasi, yang dulu hanya menjadi pekerjaannya agama yang ada, sekarang sudah kita bantu dengan APBD. Ada kegiatan babaritan, sedekah bumi, ada kegiatan yang namanya dongdang, jadi mengantarkan pengantin, tapi itu sudah bertahan 17 tahun. Nah, zaman saya kita intervensi dengan APBD supaya ini tetap bisa terjamin, bahwa ini tetap bisa berlangsung. Gitu ya. Disitulah sebetulnya kehadiran pemerintah kalau menurut saya. Kalau hal-hal yang memberikan dana hibah dan sebagainya itu kan udah biasa. Tapi bagaimana akulturasi budaya ini kemudian bisa juga mendatangkan itu tadi. Ya. Peristiwa dongdang itu walaupun hanya di satu kecamatan, tapi pesertanya itu ribuan, puluhan ribu orang datang untuk kemudian hadir dalam festival itu. Karena memang ditunggu-tunggu. Dan yang luar biasanya itu semua keikutsertaan sertaan warga masyarakat. Semua RW itu selalu menampilkan kreativitasnya, inovasinya. Ya. Jadi kalau kita kayak pameran pembangunan, tapi di tingkatnya pameran pembangunan kalau 17-an lah. Mas Tri, kalau misalnya ada kasus intoleransi, bagaimana sebenarnya tipsnya selama ini mengatasi? Karena tidak semua kepala daerah memahami ideologi Pancasila ya, sebagai pemersatu berbagai suku, agama, ras, dan antar golongan itu. Ya, kita kan punya yang namanya Forum Komunikasi Umat Beragama. Kita punya musyawarah umat beragama yang ada di level kelurahan. Nah, yang paling penting adalah terus dilakukan komunikasi yang aktif, kemudian adakan FGD, dan ada satu kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara kebersamaan. Kemarin kita sudah menelurkan terkait dengan kemah kebangsaan. Jadi kita ajak para organisasi masyarakat, ormas-ormas yang ada, kita ajak mereka kemah selama 2 hari, kemudian diberikan pemahaman, diberikan komunikasi. Yang paling penting kalau menurut saya adalah diajak bicara, sehingga pada saat itu ketemu tuh apa yang kemudian menjadi persoalan-persoalan, kita inventarisasi dan kemudian kita selesaikan dengan dengan komunikasi yang baik. Jadi kuncinya adalah bagaimana tokoh-tokoh agama yang ada di wilayah kita masing-masing untuk bisa terus berkomunikasi. Ya. Nah, kemudian kita juga yang ada yang namanya pemuda lintas agama. Kegiatannya juga lebih banyak kegiatan-kegiatan sosial. Bagaimana mereka, yuk kita sama-sama membersihkan sampah di kali. Kita membersihkan sampah yang ada di taman makam, kita membersihkan yang ada di hutan kota, alun-alun. Jadi kita biarkan mereka bekerja bersama-sama. Nanti di sana akan terjadi terjadi komunikasi, mereka jadi saling memahami, mereka jadi punya grup WA, sehingga komunikasinya akan menjadi lebih lancar lagi. Iya. Ya. Mas Tri, kalau boleh tahu, misalnya ada warga yang menghadapi masalah, biasanya Mas Tri ada WA khusus atau melalui staf atau melalui saluran khusus untuk menerima aspirasi warga? Saya ini orang yang yang sangat terbuka. Ya, 1 kali 24 jam Instagram saya Mas Triadianto rasanya terbuka. Ya, jadi hari ini saya tahu persis mana warga masyarakat saya yang tidak bisa membayar BPJS, sehingga dia minta BPJS-nya dirubah menjadi PBI, di mana BPJS itu kemudian dibayarkan oleh pemerintah daerah. Warga masyarakat saya yang hari ini tidak bisa membeli susu dan tidak bisa membeli pampers. Ada warga masyarakat saya hari ini yang jomblo, belum punya jodoh, gitu ya. Iya, jadi sampai urusan jomblo pun Mas Tri urus. Kita urus, ya, mulai dari. Ya, jadi oleh karena itu dalam hal tersebut tentu lebih mudah ya kita melihat kondisi sosial kultur yang ada ini terjadi di masyarakat saya. Iya. Makanya kalau lihat di follower saya kan udah hampir 110.000. Luar biasa ya. Follower saya udah 110.000 ya, sehingga warga masyarakat bisa menyatakan itu. Ya. Dan kemudian setiap hari Selasa nih kayak sore ini nanti
itu ada program yang namanya Tantri. Masyarakat bertanya, Tri Adianto menjawab. Itu melalui tatap muka atau melalui media sosial? Pakai media sosial, IG Live. Gitu ya. Nah, jadi mau sekarang harus digunakan semua kanal-kanal media sosial yang ada. Harus dimanfaatkan ya? Dimanfaatkan. Jadi warga masyarakat kalau ingin mempertanyakan, ya tanyakan saja. Ya nanti apa yang mungkin bisa kita selesaikan dengan cepat. Ya, apakah makanya kenapa muncul ide untuk memberikan anggaran pemeliharaan hibah kepada setiap RW 100 juta supaya itu. Gitu Ya. ya. Jadi kalau ada hal yang mendesak, ya seperti lampu mati di jalan, di lingkungan warga, nggak perlu harus nunggu dari kota. Pak RW beli lampu, bisa ganti lampunya. Kalau kemudian ada jalan lubang, ya Pak RW tinggal bisa beli semen, beli pasir, kemudian bisa dikerjakan. Ya. Jadi melalui akun media sosial Ya. Mas Tri bisa ya, semua Follow diadukan. Instagramnya, Mas Tri Adianto. Begitu ya. Iya. Para sahabat Naurah tuh tolong diperhatikan yang tinggal khusus di Kota Bekasi. Di luar kota Bekasi juga boleh. Di luar Kota Bekasi boleh ya? Ya, belajar kan di mana saja. Baik. Ya, berbagi Mas Tri, ini pengalaman. menarik ini. Tagline-nya ini. Sejahtera warganya, nyaman kotanya, sejahtera warganya. Bisa barangkali disampaikan itu apa maknanya itu maksudnya? Ya. Jadi kan kalau kita nyaman itu kan kita bisa melakukan apa saja yang bisa kita lakukan. Ya, tentu ada koridor-koridor keterbatasan di mana hukum yang kemudian yang menjadi panglimanya. Jadi kalau kita bisa hidup berdampingan, bisa hidup melaksanakan kegiatan ibadah dengan baik tanpa ada gangguan, itu adalah merupakan salah satu indikator nyaman buat warga masyarakatnya. Kalau sejahtera tentu itu tadi ya, bahwa kita tidak hanya cukup terkait dengan sandang, pangan dan papan, tetapi juga kita harus sehat. Ya, kita juga bahagia ya, makanya kegiatannya adalah bagaimana kesejahteraan ini menjadi utama buat warga masyarakat Kota Bekasi, di mana indikator-indikatornya itu sudah jelas ya, tadi terkait dengan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan lain sebagainya. Begitu ya. Mas Tri, kalau kita lihat partai selama ini yang dinaungi yang diikuti oleh Pak Tri, kenapa memilih PDIP? Jadi kalau memilih PDIP kan kalau itu jadi akhirnya lihat kepada sejarah. Karena kan bapak saya dulu waktu zamannya Bung Karno, beliau menjadi mahasiswa, beliau tuh sudah di Gemeni. Jadi tahun 60 itu ada Mumbestani di Yogyakarta itu, bapak sudah jadi ketua panitia. Nah, jadi darah itu yang saya kira mungkin mewarisi ya. Apalagi begitu tahun sejak Orde Baru berubah jadi diberikan kebebasan memilih pada saat Orde Reformasi, bapak ya sudah pada jalurnya di PDI Perjuangan. Jadi saya kira itulah yang kemudian darah itu yang tidak pernah bisa hilang. Begitu ya. Apalagi kalau kita lihat sejarah tatanannya, eyang saya itu sebagai guru tarinya di Suara Mahardika. Jadi saya dengan Mas Guru. Yang Guru Soekarno Putra. Ya, saya dengan Mas Guru kita sering berkomunikasi. Jadi waktu saya kecil itu, eyang saya tinggal di tempatnya Mas Guru sampai meninggal dunia, itu ya setiap waktu itu karena eyang tuh cocok dengan masakannya ibu saya. Jadi saya hari-hari itu sejak kecil saya sudah ke Sriwijaya. Jadi zaman itu saya sudah sering ke Sriwijaya. Jadi saya SD itu saya sudah main ke tempatnya Mas Guru ya sudah sering kali. Gitu ya. Iya, karena eyang saya di situ. Ya, jadi itulah. Jadi kalau menurut saya ya sejarah ya, nggak bisa menitis seperti itu. Ya. Mas Tri, kita tinggal menghitung hari ya. Pada Rabu 27 November 2024, warga Kota Bekasi akan memakai hak pilihnya untuk memilih pemimpin idamannya. Ada yang Mas Tri sampaikan kepada umat Kristiani yang ada di Kota Bekasi melalui podcast ini, silakan. Ya, jadi mari kepada seluruh umat Kristiani yang ada di Kota Bekasi. Ya, yang pertama tentu adalah kita memiliki satu kewajiban
ya sebagai anak bangsa bahwa pilkada menentukan masa depan Kota Bekasi 5 tahun yang akan datang. Yang kedua, harus ditumbuh kembangkan kesadaran bahwa 27 November itu 2024 hari libur. Jadi hindari untuk kemudian sebelum melaksanakan kewajiban untuk datang ke TPS, ya, memilih sesuai dengan hati nurani dan berkeyakinan ya bahwa kota ini akan menjadi lebih keren ya dan lebih nyaman, lebih sejahtera. Carilah pemimpin ya, lihat literaturnya ya. Apalagi kemarin sudah ada debat ya. Lihat di YouTube-nya ya, debat Pilkada Kota Bekasi 2024. Sehingga kita tahu program-program yang jelas ya, karena hari ini sangat luar biasa ya berita-berita yang kemudian yang berkembang. Nah, yang ketiga tentu harapannya ajak ya, tidak saja buat diri pribadi tetapi juga tetangga, warga masyarakat sekitar, komunitas ya, untuk kemudian sama-sama ramaikan 27 November 2024. Ya. Kalau ada waktu hari Sabtu 23 November 2024 kita adakan kampanye akbar pasangan Tri Adianto Haris Babiho. Ya, Mas Tri, yang terakhir ini kan kita berada menjelang bulan Desember. Ya. Umat Kristiani juga akan merayakan Natal dan kita akan memasuki tahun baru 2025. Sebagai tokoh Pancasilais, sebagai tokoh yang sangat menghargai kemajemukan, ada yang Mas Tri sampaikan kepada para pemirsa? Ya, jadi saya kira apa yang sudah diinisiasi 2 tahun terakhir sejak saya sebagai kepala daerah, ya, baik itu sebagai PLT, kemudian sebagai wali kota 1 bulan, kegiatan Natal bersama yang dilakukan oleh seluruh umat Istriani di Kota Bekasi, hendaknya ini tetap bisa dilaksanakan dengan hikmat dan mudah-mudahan ya Tuhan memberkati dan juga tidak kepada seluruh umat ya. Doa-doa yang terbaik mudah-mudahan dilantunkan sehingga Natal 2024 damai, memberikan keberkahan, kebaikan buat kemajemukan, buat kemajuan Kota Bekasi. Selamat tahun baru 2025, momentum untuk terus kita memperbaiki diri untuk menjadi orang yang lebih baik. Ya, Mas Tri, terima kasih atas kesempatan kita berbincang pada kesempatan ini. Di tengah kesibukan yang luar biasa, Mas, bisa kita berbincang seperti ini. Ya. Para sahabat Narwastu, saya juga perlu sampaikan, sejak bulan yang lalu, Mas Tri sebenarnya sudah ingin berkunjung ke kantor majalah Narwastu di Jakarta. Tapi waktu itu waktunya sangat sibuk. Kalau tidak salah 20 titik tiap hari harus berkunjung ya. Dan kami sangat memaklumi itu. Makanya waktu itu saya sampaikan kepada sahabat kami, udah kami langsung ke rumah Mas Tri saja. Jadi inilah pertemuan kami saat ini di kediamannya. Ya, saya warga Kota Bekasi. Saya tidak ragu merekomendasikan pilih nomor 3 ya, yang dengan tagline nyaman kotanya, sejahtera warganya. Biarlah apa yang sudah kita pikirkan untuk memilih nanti di Kota Bekasi, khususnya untuk warga Kota Bekasi, diberkati Tuhan. Dan Mas Tri juga nanti selalu sehat, semangat ya. Amin. Mudah-mudahan kita mendengar kabar gembira nanti tanggal 27 November ini ya, dari hasil hitung cepat. Ya. Para sahabat Narwastu, akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, salam Pancasila, dan Tuhan memberkati. Amin.